Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan servisan speaker aktif mereknya Rosel, modelnya RB50C. Ini modelnya seperti ini teman-teman ya. Untuk speaker aktif ini kerusakannya adalah mati total, dan setelah dicek ini bagian trafo toroidnya rusak ya. Cara ngetesnya adalah gunakan lampu boklam 100 watt 220 volt, pasang secara seri di bagian input primer 220 volt ya, dan dicek bagian output sekundernya tidak mengeluarkan tegangan ya. Dan setelah bagian sekundernya dilepas, lampu boklamnya tetap menyala terang ya, dan outputnya juga tetap tidak ada keluar tegangan. Ya teman-teman, mau tahu cara gulung trafo toroid untuk speaker aktif Rosel RB50C ya, dengan mudah dan gampang dipraktekkan, yaitu dengan menggunakan alat bantu lampu boklam 100 watt 220 volt. Jadi nanti untuk menggulung trafo toroid ini tidak menggunakan rumus, tidak menggunakan berapa ukuran keren, berapa berat keren, berapa panjang kawatnya, tetapi hanya menggunakan alat bantu lampu boklam ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana proses pengerjaannya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Buat teman-teman yang pengen belajar gulung trafo dan yang belum pernah sama sekali mempraktekkan cara gulungnya trafo toroid ini dengan kerusakan konslet teman-teman ya, output sekundernya tidak ada tegangan, dan dites ini menggunakan lampu boklam, posisinya di on kan, ini lampunya menyala terang, outputnya tidak keluar tegangan teman-teman ya, tidak keluar tegangan sama sekali teman-teman ya. Jadi nanti cara menggulungnya teman-teman bisa siapkan lampu boklam 100 watt 220 volt. Ini adalah alat bantu teman-teman ya, alat bantu, dan satu lagi tester nanti untuk mengetes tegangan output sekundernya. Nanti teman-teman tidak usah menggunakan rumus ya, mengenai panjang kawatnya, berapa jumlah lilitan, dan berapa berat kerennya, tapi cukup menggunakan alat bantu lampu boklam 100 watt 220 volt dan tester digital ya, dengan pengukuran AC volt ya. Teman-teman bisa gunakan juga tester analog ya. Untuk kawat yang mau digunakan diameternya di bagian primer adalah 0,4 mili, dan bagian sekundernya juga sama 0,4 mili ya diameternya. Yang bagian primernya ini menggunakan satu kawat ukuran 0,4 mili, sedangkan di bagian sekundernya menggunakan 0,4 mili 2 kawat ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nekat mau belajar atau nekat mau gulung trafo tetapi tidak mengetahui bagaimana cara rumusnya, ini bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman ya. Yang penting teman-teman lebih teliti, telaten cara gulungnya di bagian primer dan sekundernya, dan selalu cek menggunakan lampu boklamnya teman-teman ya. Untuk bagian nanti pengetesan tegangan di output sekundernya itu berkala teman-teman ya. Apabila ini nanti dibutuhkan tegangan 50 volt, CT 50 volt, nanti teman-teman bisa gulung seberapa bagian ya, atau satu sub penuh. Nanti teman-teman bisa ukur langsung ya, untuk mengetahui berapakah tegangan sekunder yang sudah digulung ya. Apabila tegangannya masih di bawah 50 volt, maka teman-teman bisa lanjut menggulung kembali sampai mendapatkan tegangan 50 volt yang sesuai diinginkan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bagaimana cara mudah dan cepat untuk menggulung trafo toroid ya. Teman-teman bisa langsung praktekkan seperti contoh di video ini teman-teman ya.
Ya teman-teman, untuk trafo nanti yang mau digulung untuk tegangan primernya itu persiapannya adalah 220 volt sampai 240 volt ya, sesuai dengan tegangan listrik PLN di Indonesia, yaitu 220 volt sampai 240 volt. Sedangkan untuk tegangan sekundernya ini nanti mau diterapkan atau digunakan untuk suplai speaker aktif Russell, yaitu menggunakan ini bagian kapasitor elko-nya tertulis voltasenya 50 volt ya, 50 volt DC. Maka untuk hitungannya itu menurut saya nanti 50 dikurangin 10 ya, jadi 40 volt DC. Jadi untuk 40 volt DC itu untuk tegangan AC-nya adalah sekitar 28 volt AC ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk tegangan sekundernya ini adalah 28 volt VAC CT ya. Jadi 28 CT 28. Nah, ini teman-teman ya. Untuk keterangan di tegangan inputnya nanti dari 220 volt sampai 240 volt. Sekundernya 28, CT 28. Jadi nanti untuk persiapan listrik PLN-nya itu minimal teman-teman, minimal dari listrik PLN-nya itu 220 volt ya, minimal 220 volt. Apabila teman-teman di listrik yang ada di sekitar teman-teman gulung atau di PLN listriknya itu tegangannya kurang dari 220 volt, maka teman-teman bisa gunakan stabilizer ya, stabilizer untuk memastikan bahwa untuk tegangan minimal untuk menggulung trafo ini itu 220 volt, maksimalnya 240 volt. Nah teman-teman ya, untuk kawatnya di bagian primernya adalah 0,4 mili teman-teman ya. Ini satu kawat ini, dan bagian kawat sekundernya juga sama ya, 0,4 mili ya. Jadi nanti bagian sekundernya tuh double, ada dua kawat. Jadi 0 maksudnya dari CT ke 28 volt ini dua kawat, dan dari CT ke 28 volt satunya juga sama, dua kawat ya teman-teman ya. Dan nanti cara gulung bagian primernya ini juga sama, ini menggunakan dua kawat ya, dua kawat. Nanti apabila listriknya adalah 220 volt, maka teman-teman bisa menggulung cukup mendapatkan tegangan sekitar 110 volt saja. Jadi nanti bagian primernya itu pemasangannya di seri teman-teman ya, menggunakan dua kawat sekaligus ya, karena untuk cara menggulung ini lebih cepat ya teman-teman ya. Setelah menggulung kawat dua kawat ini teman-teman, bagian primernya dengan nilai atau mendapatkan tegangan 110 volt, maka nanti hasilnya adalah 110 ditambah 110 pemasangannya seri, jadi nanti ujungnya menjadi 220 volt. Dan bagian sekundernya tetap ya teman-teman ya, tidak di seri ya, tetapi masing-masing dua kawat untuk mendapatkan tegangan CT 28, CT 28. Jadi ada dua kali gulungan. Gulungan yang pertama mendapatkan 28 volt, dan gulungan kedua juga mendapatkan 28 volt CT. Nah teman-teman ya, langsung aja untuk cara gulungnya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen belajar gulung trafo toroid, yang tidak atau belum mengetahui cara rumusnya, teman-teman bisa ya cara yang lain, yaitu apabila trafo ini itu masih asli atau masih original yang baru rusak, maka teman-teman cara gulung ulangnya adalah cukup menimbang ukuran berat dan diameter kawat bagian primer dan sekundernya, dan gulung seperti semula lagi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk alat bantu gulungnya saya menggunakan alat seperti ini ya teman-teman ya, mudah dipraktekkan atau mudah dibikin. Ini bisa menggunakan kayu atau pipa paralon ya teman-teman ya.
Untuk kawatnya saya persiapan adalah beratnya setengah kilo ya, atau 500 gram atau 5 on ya teman-teman ya. Ukurannya 0,4 mili ya, atau 0,40 ya. Untuk kawat primernya ini langsung menggulung 2 kawat sekaligus ya. Jadi nanti untuk persiapan masukkan input listrik PLN cukup di 110 volt ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah kawat sudah digulung penuh dan mencapai kebutuhan di 110 volt, maka kawat ini dipasang secara seri ya, supaya nanti bisa mendapatkan untuk memaksimalkan untuk input tegangan 220 volt teman-teman. Cara gulungnya teman-teman bisa arahnya ke dalam atau keluar ya teman-teman ya. Langsung aja untuk gulungan yang pertama ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk gulungan ini sebaiknya lilitan harus rapi, rapat, dan kencang teman-teman ya. Untuk sap yang ada di dalam ini sebaiknya penuh ya. Sedangkan untuk yang di luar ini bisa renggang untuk memasukkan sap yang kedua ya teman-teman ya, supaya nanti hasilnya itu rapi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, setelah gulungan primernya sudah selesai, ini digulung dengan satu putaran penuh, satu sap. Maka untuk selanjutnya ini bisa dites ya, pengukuran secara aktif ya, dengan berkala ya teman-teman ya. Ini menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt, pemasangannya secara seri ya. Dan nanti dilihat untuk hasil ukurnya, ini tegangan AC nya ini sudah mendapatkan atau trafo ini masuk tegangan listrik PLN-nya itu berapa volt ya teman-teman ya. Lampu boklamnya tetap masih menyala karena belum memenuhi tegangan masuk untuk 220 volt ya teman-teman ya. Ini terukur tegangannya baru masuk 35,89 volt ya teman-teman ya, untuk satu putaran penuh, satu sap dengan lilitan penuh ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk gulungan lilitan sap yang kedua ini sudah selesai teman-teman ya. Yang pertama tadi sudah diukur, untuk sap yang pertama ini terukur 35,89 volt AC ya teman-teman ya. Jadi pengukurannya selalu bertahap ya, berkala teman-teman ya. Setiap mungkin satu kali putaran satu sap penuh ya teman-teman ya, nanti diukur. Ini menggunakan pengukuran AC volt ya teman-teman ya. Tetap menggunakan lampu boklam alat bantunya 100 watt 220 volt ya. Kita lihat aja hasil untuk nilai voltasenya. Ini terukur 116,6 volt ya teman-teman ya. Jadi trafo ini baru atau sudah siap menerima tegangan 116 volt AC teman-teman ya. Untuk kawatnya menggunakan 2 kawat ya, 2 kawat. Jadi nanti pada saat pemasangan secara seri, maka trafo ini sudah siap menerima tegangan atau sudah menerima input tegangan 220 volt sampai 240 volt ya teman-teman ya. Jadi untuk trafo ini gulungan lilitan primernya ini 2 sap ya, 2 sap gulungan lilitan penuh ya teman-teman ya.
menggunakan 2 kawat dan nanti dipasang secara seri teman-teman ya. Nah ini teman-teman, setelah bagian kawat primernya dipasang secara seri, ini ada 2 kawat tadinya yang sekarang menjadi 1 kawat ya ujungnya, untuk tegangan input 220 volt sampai 240 volt ya, untuk siap menerima tegangan PLN 220 volt sampai 240 volt. Tadi waktu kawat yang pertama ini ada 2, ini baru menerima tegangan 116 volt ya. Jadi untuk pemasangannya sekarang di seri ya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk skema pemasangannya atau untuk pengkabelan atau pemasangan kawat ini teman-teman ya, bagaimana cara pemasangan secara serinya ya. Lanjut untuk pengtes, ini masih menggunakan lampu poklam ya, lampu poklam tetap digunakan. Apakah lampu poklam ini redup atau tidak ya teman-teman ya. Tadi waktu sebelum dipasang seri lampunya masih menyala dan ini terukur 116 ya, 116 volt. Sekarang ukur lagi, tes lagi, lampu poklamnya sudah redup dan ini terukur tegangannya 230 volt ya. Jadi untuk listrik PLN yang sekarang di tempat saya ini adalah 230 volt. Artinya trafo ini sudah siap ya menerima masukan atau tegangan input listrik PLN dari mulai minimal 220 volt sampai 240 volt. Artinya untuk bagian primernya ini sudah selesai teman-teman ya. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya, tetap menggunakan kawat ukuran 0,40 atau 0,4 mili untuk tegangan CT 28 volt ya, 28 volt. Nah ini bedanya teman-teman ya, nanti di bagian sekundernya ini menggunakan kawat 0,40 atau 0,4 mili. Ini 2 kawat ya tuh, 2 kawat untuk tegangan masing-masing 28 volt ya. Jadi 28 ke CT itu menggunakan 2 kawat, dan dari CT ke 28 juga 2 kawat teman-teman ya. Artinya untuk kawat yang digunakan di trafo ini adalah ukuran kawat primer ini setengahnya dari ukuran kawat sekunder. Jadi ukuran kawat sekundernya adalah 0,80, ini kalau digabung karena 0,40 nya dijadiin 2. Sedangkan untuk kawat bagian primernya tetap 0,40 teman-teman. Langsung aja teman-teman ya, kita gulung bagian sekundernya ya. Dan nanti untuk pengetesan tegangan ini tetap ini langsung nanti di bagian PLN-nya langsung, dan nanti bagian sekundernya bisa langsung diukur ya, langsung dites menggunakan tester di skala pengukuran AC volt, berapa putaran atau mungkin 1 kali putaran sub ini nanti mendapatkan berapa volt ya teman-teman ya. Tadi yang pertama bagian primernya itu mendapatkan tegangannya sekitar 35,89 ya teman-teman ya. Coba itu dengan kerapatan penuh. Nah nanti untuk bagian subnya itu sedikit agak renggang teman-teman, sedikit agak renggang, bukan berarti kendor ya teman-teman ya. Tetap gulungannya rapi, rapat dan kencang, tetapi untuk subnya itu tidak terlalu rapat ya teman-teman ya. Dan untuk bagian kawat primer yang sudah selesai nanti dibungkus teman-teman ya, dibungkus ini menggunakan solasi anti panas. Teman-teman bisa beli di online atau dibeli di toko-toko terdekat Anda ya teman-teman ya. Jadi untuk gulungan primernya ini tidak tersambung dengan gulungan sekunder teman-teman ya. Jadi gulungan primer tersendiri, gulungan sekunder juga tersendiri teman-teman ya. Ya ini teman-teman, setelah gulungan primernya sudah selesai dan dibungkus, ini menggunakan solasi tahan panas ya teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya. Nah ini teman-teman, lanjut untuk proses menggulung bagian lilitan sekunder ya teman-teman ya. Nanti coba di bagian sekundernya dililit sebanyak 10 lilitan dan nanti langsung bisa dites, berapakah hasil
tegangan ya untuk output sekundernya ya, untuk tegangan AC nya ya teman-teman. Kita ukur aja ini menggulung di bagian sekundernya itu sebanyak 10 lilitan ya. Berapa untuk tegangan sekundernya? 10 lilitan terukur 3,4 volt ya teman-teman ya. Jadi nanti lanjut untuk menggulung kembali sampai mendapatkan tegangan 28 volt di bagian sekundernya. Nah ini teman-teman, lanjut untuk menggulung bagian sekundernya yang tadi sudah dites pertama ya, 10 lilitan mendapatkan 3,4 volt. Sekarang ukur lagi untuk beberapa gulungan di bagian sekundernya dan dites supaya mendapatkan tegangan 28 volt ya teman-teman ya. Dan ini sudah terukur ya, tegangannya 28 volt ya. Jadi nanti untuk bagian yang pertama ini adalah 28 volt, yang bagian yang sini nanti itu sebagai CT teman-teman ya. Dan nanti digulung lagi untuk berikutnya itu nanti menjadi posisinya adalah di 28 volt ya teman-teman ya. Jadi ada 2 kali gulungan sebanyak untuk tegangan 28 volt tegangan sekundernya. Ya ini teman-teman, setelah trafo sudah selesai dan ini hasilnya. Lanjut untuk mengukur tegangan output sekunder. Bagian ini teman-teman ya, untuk hasil tegangannya. Tes untuk tegangan sekundernya 28 volt. Yang satu lagi 28 volt. Jadi trafo ini outputnya adalah 28 CT, inputnya 230 volt AC teman-teman ya. Lanjut untuk mengetes di mesin speaker aktif Russell apakah hasilnya normal atau tidak ya di bagian mesin powernya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, setelah trafo sudah selesai dan dites untuk hasil output sekundernya, lanjut untuk mengetes di mesin speaker aktif Russell RB50C. Posisi on, power sudah nyala. Tes nanti di bagian suaranya apakah di inputnya sudah bisa atau belum ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang tes untuk hasil suaranya untuk speaker aktif Russell RB50C ini dengan kerusakan trafo toroidnya rusak, konslet, dan setelah digulung kembali dengan input tegangan primer, persiapannya adalah 220 volt sampai 240 volt, dan tegangan sekundernya 28 volt CT. Ya ini teman-teman, setelah trafo sudah digulung kembali, sudah normal. Untuk tegangan output sekundernya juga sudah normal ya. Lanjut untuk tes hasil suaranya di speaker aktif Russell RB50C ini dengan kerusakan di trafonya, dan setelah digulung baru tes hasil suaranya ya di inputnya. Nah ini teman-teman untuk suaranya.
suara musiknya. Buat teman-teman yang nekat ya untuk belajar atau nekat untuk mau gulung trafo, ini bisa dipraktekkan ya seperti video berikut ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar gulung trafo toroid. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dina Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.